Berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan belajar bagaimana menjalani kehidupan yang semakin mengkhawatirkan karena kita mendengar banyak berita saudara-saudara kita, kenalan, sahabat, kerabat tiba-tiba terpapar. Ada yang bisa sembuh, ada juga yang tidak bisa sembuh. Tetapi biarlah di tengah situasi yang masih terombang-ambing ini kita belajar dari Nabi Nuh ketika dia berada di dalam bahteranya. Oleh karena itu bacaan firman pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan 24. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan 24. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar kehidupan orang-orang terpanggil di dalam Tuhan. Dengan beriman, mereka menjalani kehidupan yang cukup susah, yang cukup sulit, tetapi toh dijalani dengan hati memandang kepada Engkau, hingga akhirnya kesulitan itu berakhir dan orang-orang ini boleh kembali menikmati kehidupan dengan baik. Kami juga mau belajar dari Nabi Nuh, yang Tuhan utus, yang Tuhan selamatkan bersama keluarganya, tetapi juga yang mengalami kehidupan yang terkurung dan terombang-ambing. Kiranya Tuhan berfirman, supaya lewat firman Tuhan ini, kami boleh belajar dan semakin dikuatkan dalam iman. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu.
Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang berayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masih hidup dalam keterkurungan. Ya. Mungkin sudah bisa sedikit keluar dari rumah, tetapi masih dikurung atau dibayangi virus COVID yang belum berakhir, bahkan semakin meningkat mutasinya ini. Dan hati kita pun semakin tidak karu-karuan, terombang-ambing. Ya, semakin sedih, semakin bingung. Iki karepe piye, kapan akan berakhir? Orang yang bekerja banyak yang tidak bekerja, perusahaan yang buka banyak yang menjadi kolaps karena virus yang tidak kelihatan, tapi bisa mengalahkan kehidupan dunia ini. Ya. Ada negara-negara yang sudah mulai pulih, tetapi kemudian jatuh lagi. Singapura dikatakan sudah mulai baik, tapi kemudian jatuh lagi. Ya. Australia sudah mulai baik, tapi kemudian juga ada lagi. Jadi memang begitu jahatnya virus ini. Tidak bisa cuma dikekang oleh kekuatan manusia. Cuma Tuhan yang bisa. Dan oleh karena itu mari kita juga tetap meminta hikmat Tuhan, kuasa Tuhan agar pandemi ini berakhir. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini menggambarkan kehidupan Nuh. Seorang yang sudah usia lanjut tetapi dipanggil oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang cukup besar, dan Tuhan ingin menyelamatkan dunia dari kejahatan, dari dosa-dosa, dari kemunafikan, dari kehancuran. Tuhan ingin membangun dunia baru, maka Nuh yang terpanggil. Ya, oleh karena itu kita perhatikan, dia diminta membangun bahtera, meskipun bahtera ini besar tapi itu bukan rumah. Ya. Lalu diisi dengan makanan, binatang, tumbuhan, supaya ketika nanti dihancurkan masih ada sisa untuk berkembang biak. Jadi kehidupannya kan terbatas, ya, sebesar-besarnya bahtera, ya enak lahan sendiri, bisa piara binatang macam-macam itu kan nggak serumah gitu ya. Tapi di sini dikatakan tingkat bawah, tingkat atas, walaupun demikian ya baunya tetap aja akan tetap tercium karena terbatas. Udara terbatas, kesegaran terbatas, apalagi kemudian hujan diturunkan 40 hari, 40 malam, lalu baru surut setelah 150 hari. Jadi begini terus.
Dalam bahtera itu ada goncangan-goncangan, nabrak ini, nabrak itu, toh dia turun dari gunung sampai ke tempat yang akhirnya bahtera itu mendarat. Anda bisa bayangkan, makanan terbatas, sinar matahari terbatas, ya cahaya matahari mungkin tidak ada 40 hari itu ya. Kemudian udara terbatas, pergaulan tidak ada sama sekali, ya terbatas keluarganya Nuh saja. Cuma dengan hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di dalam bahtera itu. Tetapi pada akhirnya setelah melewati badai gelombang yang begitu membosankan, yang begitu menyedihkan, terombang-ambing badai dengan begitu hebat, akhirnya berakhir. Nuh mencoba membuka bahtera, melepaskan seekor merpati. Lalu merpati itu pulang dengan setangkai pucuk daun yang tumbuh, dan itu menandakan bahwa sudah ada kehidupan di daratan. Baru Nuh boleh keluar. Dan itu jauh dari negara asalnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya tidak membayangkan atau tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan di dalam bahtera itu. Ya terkurung, ya terombang-ambing, segala sesuatu serba terbatas. Tetapi Nuh dan keluarganya bisa menjalani karena dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Apakah makanannya tidak terbatas? Ya terbatas, ya khawatir. Dan di sini kita belajar bahwa orang yang tetap bergantung kepada Tuhan dan taat, jangan keluar dari bahtera sebelum aku perintahkan. Meskipun burung itu sudah membawa pucuk tanaman, tidak berarti Nuh langsung keluar kan, tapi dia menunggu perintah Tuhan. Jangan keluar sebelum aku perintahkan. Dan ketika Tuhan berfirman boleh keluar, ya segala sesuatu sudah aman. Nuh bisa menikmati kehidupan kembali, walaupun dikatakan ya temannya entah siapa. Ya, orang-orang yang ada di sana itu ada berapa. Tapi itulah kehidupan yang baru yang dia nikmati. Ada ketaatan, ada kepercayaan, ada keyakinan di balik keterombang-ambingan dan keterkurungan pasti akan ada akhirnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pandemi yang belum berakhir, kita masih terkurung. Anda saja terkurung di rumah. Apakah rumah itu besar atau kecil? Yang kecil katakan, wah sumpek, ya bersyukur. Yang tidak punya rumah tuh masih banyak, sampai bingung mau diem di mana. Yang besar katakan ya besar, tapi kita terkurung, ya bosen. Lah ini tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Walaupun besar tapi ya bosan. Nah dulu Anda minta rumah besar, sekarang dikasih rumah besar malah bosan. Itulah orang-orang yang tidak mensyukuri berkat yang berlimpah. Nah, Nuh itu adalah orang yang bersyukur bahwa dia tidak ikut dihancurkan, bahwa dia tidak hanyut oleh air bah, meskipun pada saat-saat menanti itu ya kehidupannya seperti itu, ya, penuh dengan keterbatasan, cuaca yang tidak sehat, tapi dia jalani dengan penuh harapan pasti berakhir. Dan oleh karena itu dia tidak tergesa-gesa keluar dari bahteranya. Dia tunggu sampai Tuhan berfirman. Sungguh ketika dia taati, hasil baik yang dia nikmati. Nah saat ini kita pun diminta belajar dari Nuh dan bahteranya. Rumah yang kita tinggali tadi tidak lagi seperti bahtera yang goncang gitu ya. Enggak. Ya kadang ada hujan. Tapi itu tidak membuat banjir yang menghanyutkan rumah. Kadang ada panas terik, kita masih bersyukur bisa lihat matahari. Ada banyak orang berjemur untuk kesehatannya. Nuh enggak bisa. Sekalipun kita terkurung, kita masih bisa menjaga kesehatan dengan berjemur. Itu anugerah besar dari Tuhan. Wah, tapi terbatas. Betul, mungkin makanan kita terbatas karena pasokan susah. Tetapi toh kita masih bisa menikmatinya. Nah yang dikeluhkan itu terutama bukan soal makan dan soal diam, tetapi nggak bisa jalan-jalan. Nah, ya. Berapa banyak orang yang berkeluh kesah, aduh bosen nggak bisa jalan-jalan, aduh pusing nggak bisa kerja. Ya kalau pusing nggak bisa kerja masih bisa untuk dipahami.
Tapi kalau dibilang bosen, tidak bisa jalan-jalan, lalu keluar dari keterkurungan dalam rumah cuma untuk menikmati keindahan, kenikmatan sejenak, tetapi pulang kemudian menjadi susah dan sakit, apa artinya? Saya jumpa dengan orang-orang lewat WA, memang saya tidak jumpa secara fisik. Saya tanya, bagaimana kamu bisa terpapar? Jawabnya, yaitu Bu, saya ini bandel. Seorang kenalan saya tanya, bagaimana kamu seorang tenaga medis kok bisa terpapar seperti itu? Nah itu, aku gampang ke. Aku merasa seorang tenaga medis, aku cuci tangan, aku pakai masker, aku minum vitamin, aku suntik diriku sendiri, tapi aku juga jajan. Nah, jajan di mana? Yaitu yang guyu-guyu ya yang aku suka. Dan di situ banyak orang, sebetulnya enggak banyak orang, ya enggak banyak pengunjung. Tapi mungkin walaupun enggak banyak, ada yang OTG, ada yang bawa virus. Ya, entah itu lewat makananku terus aku makan atau lewat apa, aku enggak tahu. Yang jelas kemudian aku terpapar. Nah ini, cari kesenangan. Enggak bisa menahan diri. Enggak bisa menikmati berkat yang Tuhan beri di dalam rumah. Walaupun dalam keterbatasan. Ya akhirnya celaka. Belajarlah dari Nuh. Apa nikmatnya tinggal dalam bahtera? Apa enaknya? Walaupun bahteranya besar. Lain dengan kapal pesiar. Ya, kapal pesiar itu ya memang dipersiapkan untuk orang ikut senang. Menikmati. Mungkin sama besarnya dengan bahtera Nuh. Ya, sana juga apa-apa ada tapi terbuka. Ada ruang tertutup. Nah, tapi mereka kan terbatas harinya, entah seminggu, entah 10 hari, lalu mereka bisa ke darat. Lah sekarang 40 hari sudah hujan terus, 150 hari baru nunggu airnya surut ya. Dan itulah waktu yang harus dinikmati oleh Nuh. Dan ketika Nuh belajar berserah, belajar bersuka cita di tengah keterkurungan, kegelapan, keterombang-ambingan, maka akhirnya dia bisa keluar. Dan Tuhan menyediakan lahan baru. Dan disitulah kemenangan. Apakah kita ingin menang? Mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nuh. Dia taat pada perintah Tuhan. Dia tidak banyak berkeluh kesah. Jalani. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga dalam keterbatasan. Percaya, Tuhan akan tetap bersama dengan saudara dan saya. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Kalau ditanyakan secara jujur, kami mengaku kami tidak bisa membayangkan hidup seperti Nuh dalam bahtera. Walaupun bahtera itu besar, tetapi terkurung itu tetap ada. Sekian lamanya dia tidak punya kesempatan bergaul dan mendarat. Tetapi ketika dia taat, akhirnya dia mendarat di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat nikmat untuk bisa dijalani oleh Nuh dan keluarganya. Ajarkan pada kami untuk taat dan percaya bahwa Tuhan memelihara kami di tengah keterkurungan dan keterombang-ambingan. Biarlah kami belajar dari bahtera Nuh. Ketika bahtera itu terombang-ambing, bukan cuma bahtera tetapi orang di dalamnya pun terombang-ambing. Tempat tinggal yang Kau sediakan bagi kami tidak terombang-ambing, tapi jiwa kami seringkali terombang-ambing. Ampuni kami. Biarlah kami mempunyai jiwa yang berserah kepada Tuhan, iman yang teguh, pengharapan yang tiada surut. Sampai saatnya tiba, pandemi ini berakhir. Kembali kami boleh menikmati suasana kehidupan yang ceria yang sudah Tuhan sediakan di depan kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam doa aku bersyukur.